Hidup Sehat bersama saya Intan Salmadina dan saya Dr. Rizal Alidrus. ya, dokter, tadi udah lihat ya kita tayangan tadi itu nyeri sendi ternyata bisa atasin di rumah ya, Dok ya. Iya, benar sekali Intan. Karena kenapa? Banyak orang sudah mengalami yang namanya nyeri sendi. Nah, bagaimana Intan? Kamu pasti pernah kan? Saya pasti pernah juga. Pernah, Dok. Cuman kadang-kadang tuh bingung ngatasinnya tuh gimana. Apalagi kan sekarang aku takut keluar rumah. Gimana tuh, Dok, ngatasinnya kalau di rumah nyeri sendi? Nah, langsung aja kita undang narasumber kita, Dr. Ibrahim Agung, spesialis rehabilitasi medik. Wah, silakan, Dok. halo, Dokter. Halo, Dok. Apa kabar? Baik, Sehat? Dokter, apa kabar? Iya. Alhamdulillah, Silakan, baik. Dokter. Tukeran tempat boleh, Dok. Aku mau lebih dekat lagi sama Dokter Ibrahim. Iya, makasih. Aku senang banget kalau Dokter Ibra udah datang. Karena dulu ya, Dok, sebelum pandemi pernah tuh aku nyeri-nyeri di sini. Dokter pegang aja tuh kayaknya udah sembuh Bagus langsung. ya, waduh. Nih, aduh, ini langsung sakit. ya? Pegangan langsung sembuh ya. Dokter, aku penasaran banget nih, Dok. Ini langsung aja ya, Dok. Oke. Ini fakta atau mitos? Katanya mengkonsumsi ikan laut bisa membantu meredakan nyeri sendi. Ini fakta atau mitos? Oke, ini fakta, Fakta? ya. Jadi kalau untuk menguranginya itu bisa. Karena bagaimanapun juga ikan-ikan laut kan dia merupakan antioksidan dan kalau kita lihat nyeri sendi itu penyebabnya salah satunya adalah ada proses peradangan di dalam sendinya. Oh, ada peradangan. Biasa di sendi lutut, karena sendi lutut adalah sendi yang menumpu berat badan kita. Sehingga mengkonsumsi zat-zat yang bisa mengurangi peradangan, itu sangat bermanfaat untuk menguranginya, bukan untuk menyembuhkan dia. Untuk menguranginya bisa, tapi bukan untuk menyembuhkan. Ya, nah gini Dok, banyak sekali mitos dan fakta di luar dan Betul. banyak orang melakukan ini. Pada saat nyeri sendi itu diurut, gimana Dok? Nah, Ini fakta atau mitos? ini mitos, jangan. Oke, hati-hati ya, hati-hati. Karena kalau lagi radang, bayangkan ya, dengkul kita lagi sakit. Terkadang radang, kita raba, dia hangat dan terasa seperti membengkak. Oke. Intinya seharusnya diistirahatkan. Diisyaratkan. Nah ini kalau saya sebagai contohnya gimana? Oh, boleh, boleh. Supaya Ini langsung mitos dicontohkan. kan, Jadi Dok? orang-orang Nggak boleh langsung Nggak tahu. boleh, jangan. Mitos, pemirsa. Mitos. Ini Jadi mitos diurut ya, jangan. ini Kalau lagi boleh. radang Betul. jangan. Oke, langsung Silakan, Dok. dicontohin ya. Oke, jadi yang kita harus tahu bahwa masalahnya yang paling sering adalah sendi lutut. Karena sendi lutut menumpu sebagian besar beban tubuh kita, kurang lebih 50 sampai dengan 60%. Maka untuk mengurangi masalah nyeri sendi pada lutut, prinsipnya adalah kita menguatkan otot-otot yang mensupport lutut. Kalau kita lihat di sini ada dua otot sebenarnya ya. Otot bagian luar kita bilang namanya otot quadriceps dan satu lagi otot hamstring. Oke. Intinya adalah kita menguatkan otot quadricepsnya. Yang paha atas dan paha dalam ya. Betul. Ya. Kalau otot kita kuat, maka beban ke lutut ini bisa berkurang. Oke. Saya akan berikan coba latihan di rumah sederhana yang bisa dilakukan untuk latihan menguatkan ototnya ya. Iya, Kalau seperti ototnya apa, Dok? kuat, Seperti maka apa? nanti nyerinya juga akan berkurang. Oke, duduk yang enak dokter. Kakinya Oke. boleh sedikit diluruskan seperti ini. Ya. Nah, Dokter, hati-hati, Dok. Physical oh distancing. maaf ya. Jadi otot ini fungsinya adalah untuk ekstensi atau meluruskan lututnya. Jadi kalau lagi duduk, boleh Ya. diluruskan sedikit dok. Segini. Oke, diraba pahanya. Ya. Apakah terasa sedang berkontraksi? Iya, betul. Nah, teraba berkontraksi. Ini teraba banget di sini. Berarti terasa. ini latihan yang bisa dilakukan di rumah secara sederhana. Saya tunjukkan, saya punya kontraksi ankle itu weight. kayak tertarik gitu ya. Ini siapa aja boleh ya, Dok? Orang tua juga boleh? Boleh. Asalkan sudah tidak terlalu nyeri ya. Ini contoh saya orang tua di sini. Ya. Dok, boleh Kan dipakai dok? berdosa banget, Dok. Oke, ini boleh dengan beban, boleh tanpa beban. Biasanya di awal sih tidak perlu pakai beban ya. Ini buat di Ini buat di Ya, ankle, supaya apa, Dok? maaf, digantungkan sini, di sini. Oh, kalau nggak punya pakai apa, Dok? Kalau nggak pakai beban pun nggak apa-apa sebenarnya. Oh. Cuman karena Dokter Rizal ini kan masih fit sekali, Iya. saya akan berikan beban yang ringan. Ini kurang lebih 1 kilo. Bagaimana 1 kilo kalau botol-botol minum gitu? Botol asal Ya. bisa diikat boleh dok. Oke. Satu lagi Tapi maaf, Dok. diisi kan, Dokter? Iya. Apa botolnya gitu ya? Iya, betul. Sekuatnya ya, Dok? Sekuatnya aja, Oke. nggak usah dipaksakan ya. Nah, Jadi ada tekniknya ya, pemirsa di ada rumah. Jadi nggak tekniknya. bisa sembarangan Nggak boleh ya? sembarangan. Kalau sembarangan latihan, takutnya malah cedera, semakin berat. Iya. nanti. Oke. Jadi kita Nah. luruskan, Ya. Bisa, Dok? betul. Duduk Aku mau seperti bantu, biasa. tapi lagi physical Tar distancing dulu, gimana duduk dulu, dong? tekuk dulu. Tekuk Oke. dulu. Oke, ditekuk. Tangan ditaruh di paha Ya. untuk memastikan agar betul ototnya berkontraksi. Ya. Kemudian setelah itu diluruskan kakinya, Ya. luruskan dua-duanya. Oke, kalau sulit satu juga nggak apa-apa. Oke. Oke. Rasakan otot sedang berkontraksi dan kita hitung sampai dengan 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turunkan pelan-pelan. Turunkan pelan-pelan. Oh. Rasanya gimana, Dok? Nah, sesaat lagi pasti akan saya kasih tahu apa yang saya rasakan. Oke. Dokter nih senang menggantung ya. Iya, kita Jangan harus kemana-mana lihat dulu. pemirsa. Tetap di Hidup Sehat. Nah,
itu sama banget tuh kayak aku juga suka banget loh kalau lagi duduk terus nyilangin kaki, ternyata bisa nimbulin nyeri sendi ya dok. Betul, ya. iya. Dokter, jangan main betul-betul aja, tadi belum dijawab loh. Nah. Apa rasanya dok tadi? Ini so far yang saya rasain ini ada kontraksi ya. Betul. Ini ada kontraksi. Jadi Tadi pada pas saat kini tadi ini kerasa banget di bagian sini, walaupun ada bebannya di sini, tapi yang nahan di bagian sini ya dok. Betul, karena Gitu. otot yang berkontraksi adalah otot ini, yang fungsinya meluruskan lututnya. Oh dok, tapi kalau kayak gitu kan kayak ada beban sakit ya, maksudnya kayak keras gitu kan jadinya, Betul. sendinya nggak makin sakit tuh dok? Nah, makanya kita batasin 6-8 hitungan, kemudian resting. Berapa round? Berapa kali? Berapa? Idealnya 1 set saja sekali cukup. Apalagi kan kalau misalnya sudah punya nyeri sendi. Tapi sehari boleh dilakukan 2-3 kali. Jadi misalnya pagi 1 set atau 10 kali, siang 10 kali, sore 10 kali. Nah, Bisa gimana? seperti itu. Benar dok. Itu gimana dok? Kalau seandainya orang yang lagi nyeri sini kan paling banyak nih. Betul. Kompres apa benar bisa dikompres air hangat atau air dingin? Yang dapat meringankan nyeri Nah, sendi. gini. Fakta atau mitos? Kalau untuk sendinya, Ya. ini fakta ya. Oh, Tapi fakta. kita harus tahu dulu di mana kita menempatkan mana yang hangat, mana yang dingin. Nah, ini yang suka salah. Ini yang paling Ini penting. suka salah. Ya. Kalau sesuatu bagian tubuh sedang meradang, maka dia panas dia. Maka kita harus berikan kompres dingin untuk Kompres menurunkan dingin. panasnya. Contohnya, lutut sedang meradang, kita raba dia hangat, kemudian kita tekan dia sakit sekali, digerakkan juga sakit. Iya. Berarti sedang panas, sedang Panas. hangat. Maka berikan kompres ice, dingin. Oh. Oke, jadi kalau sedang hangat Lagi kita raba hangat, ice. kita berikan ice. Namun ototnya, biasanya ototnya ini kaku. Baik otot yang di depan maupun di belakang, di hamstringnya. Nah, otot yang kaku itu kan dia berarti menjepit aliran darah, membuat kondisi otot itu menjadi dingin. Ya. Kita kan mau tingkatin aliran darahnya, maka kita beri kompres hangat. Nah ini mungkin yang Ototnya itu yang hangat, sendinya yang dingin. ini Jangan mungkin kebalik. istilahnya panas dingin ya ini. Oh iya, istilah panas dingin. Jadi harus bisa nempatin ya di mana Betul. harus panas, di mana harus dingin, Betul. gitu. Nah dok, abis itu gerakannya apa lagi dok? Nah, tadi kan sudah latihan penguatan. Satu lagi yang penting adalah latihan peregangan atau stretching. Peregangan. Saya yakin stretching sebenarnya sudah tahu, tapi yang paling sering menjadi masalah adalah ini, otot di belakang atau Di otot belakang ya, hamstring. bagian Betul. belakang. Maka saya akan tunjukkan latihan peregangan atau stretching pada hamstring. Ya. Sebenarnya relatif mudah. Dokter Rizal boleh lurusin kakinya. Ini Dibuka dibuka? dulu, ya Dibuka betul. dulu, Dibuka ya. dulu. Oh, Satu untuk sisi saja. stretching tidak menggunakan beban ya Jangan. dok? Kalau beban untuk penguatan. Penguatan. Oke. Tapi kalau stretching kita melakukan tarikan. Kamu kayaknya seneng banget ngeliat saya menderita di sini. Saya senang dok ngeliat dokter di. Oke, luruskan betul. Oke, kita Siksa coba seperti ini. raih tangan kita. Ya. Oke, rasakan tarikan mulai dari betis. Di sini nih. Betul. Ini kerasa banget di bagian sini ya. Betis, Di bagian tapi bawah sebenarnya target kita harusnya di hamstring, di ini. Di sini. hamstring. Oke, terus tarik semakin bisa, semakin Ya. lurus. Coba rasakan tarikan. Oke, kalau Dok, sudah dok. ada rasa sedikit tidak Dok, nyaman, yang sebenarnya yang bener tuh hamstring tuh bagian mana sih dok? Aku ini hamstring kurang nih. ngerti. Hamstring pas di Oh. belakang lutut sampai mohon maaf ke bokong. Oh, dari belakang lutut ke Betul, sini. sampai ke bokong. Ya, Itu ini kerasa hamstring. banget di bagian sini. Nah, saya. dia tarik hamstring lagi ya, dok, dok? sampai ke belakang sini dok. Nah ini udah mulai kerasa nih. Oke. Kerasa. Nah ini berapa lama? Berapa Sama, hitungan dok? 6 hitungan 6 juga, Dok. hitungan. Kalau sudah ada rasa tidak nyaman, mulai dihitung. Jadi jangan dari awal sudah dihitung ya, Dok. Ya. Tarik dulu, ada rasa slightly discomfort atau sedikit tidak nyaman, Iya. mulai rasakan atau lakukan hitungan sampai dengan 6 dok, hitungan. Dok, tapi kalau untuk yang usianya udah kayak 50 sampai 60-an gitu kan soalnya papa aku nih udah hampir 60 nih, Betul, Dok. betul. Itu boleh kayak gitu, Dok? Nah, hati-hati di pinggangnya. Oh. Jadi posisinya harus dimodifikasi. Bisa dilakukan posisi lain sambil tiduran atau berbaring. Kira-kira posisi yang paling bagusnya gimana? Yang enak kalau untuk usia lanjut sebenarnya sambil berbaring ya. Tiduran, sambil berbaring. sambil berbaring, kemudian boleh pakai handuk, diangkat kakinya ke atas. Oh, seperti ini. Betul. Jadi Targetnya kayak dibantuin adalah sama anduknya itu ya, Dok ya? betul, Oh. betul. Dengan lebih aman untuk pinggang. Kalau seperti tadi, kita maksudnya untuk lututnya bagus, tapi pinggang malah sakit. Ini yang betul sekali tadi Intan harus diperhatikan untuk usia yang di atas 60 tahun. Nah, apalagi mungkin sering saya tambahkan ya, kita kalau di pesawat itu kita suka lupa Intan, apalagi yang long flight, itu Betul. banyak diam kayak gini, itu harus selalu digerakkan paling nggak 3-4 jam dari Betul, dari betul. saya baca. Oh, jadi Kadang harus itu tetap bisa menimbulkan stretching ya? kekakuan sendi juga. Betul Oh sekali. Gitu. Sama lah ya kayak hati kalau udah lama-lama nggak merasakan apa gitu, jadi lama-lama Harus jadi di-stretching ya. kayak hampa gitu ya, Dok ya. Masuk nggak, Dok? Masuk ya. Dok, ada gerakan lain nggak, Dok, selain di lutut? Kan nyeri sendi bisa di mana aja sih, Dok, selain lutut? Betul. Biasanya Sebenarnya kan- hampir semua bagian tubuh itu bisa mengalami nyeri sendi, khususnya karena pengapuran atau penuaan sendi. Tapi yang paling sering memang dua sendi, sendi Apa? lutut dan satu lagi sendi pinggang. Nah, kalau pinggang itu bisa juga mengalami pengapuran, tapi memang
posisinya ini yang harus sambil tiduran. Nah ini dok, yang paling banyak kesulitan di masyarakat ini ngebedain yang mana nih, nyeri sendi karena pengapuran atau memang nyeri sendi karena memang kekakuan tadi atau terkilir. Oke, kita harus lihat dulu. Kalau karena pengapuran adalah penyakit degenerasi atau penuaan. Jadi biasanya terjadi pada orang yang sudah mengalami usia lanjut. Sedangkan kalau terkilir tadi atau masalah otot itu penyebabnya pasti ada salah gerakan. Baik gerakan yang tiba-tiba atau gerakan yang berulang dalam waktu yang lama. Misalnya kita posisinya nggak bagus nih ketika kerja. Itu berarti kan posisinya yang tidak bagus berulang-ulang dalam waktu yang lama. Itu juga bisa menyebabkan nyeri. Bisa nyebabin juga ya dok. Betul sekali. Nah dok, tapi kadang-kadang aku suka sakit nih dok di bahu nih. Ini benar nih. Gimana tuh dok? Caranya gimana menghilangkan kira-kira nyeri dok? Gimana? sendi di sini? Nah, sebenarnya kalau ini yang bikin nyeri sendi kalau untuk daerah pundak bisa dua struktur ya. Pertama mungkin di tulang lehernya, satu lagi mungkin di sendi bahunya. Nah, tapi prinsipnya sama. Yang jadi masalah nanti ototnya. Kalau sendinya itu sendiri kan menua, tapi otot yang mengcover si sendinya itu yang jadi masalah. Maka stretching sangat penting. Oke, stretching. Stretching baik untuk leher maupun untuk pundaknya, itu penting sekali. Nah, biasanya kan di masyarakat ini suka pakai minyak gosok. Kadang kalau leher pun itu biasa koyo dan lebih fatalnya lagi itu suka dipukul pakai bantal gitu loh. Masa? Atau dikerok gitu. Gimana dok? Kayaknya dokter Rizal aja kayaknya. Gimana? Itu boleh dok? Jadi memang kalau untuk minyaknya itu diperbolehkan. Namun tentu harus jelas ya, ini minyaknya minyak apa, tujuannya apa. Untuk mengurangi gejala itu bisa. Tapi kalau dibilang menyembuhkan nyeri sendi, hampir tidak mungkin. Menyembuhkan pengapuran, rasanya tidak mungkin. Namun minyak itu kan memang punya efek juga untuk relaksasi dan lain sebagainya. Rasa hangat juga membuat rasa nyaman. Itu bisa mengurangi untuk mengurangi gejala aja. Betul, betul. Nah dok, ini berarti tipsnya apa nih dok untuk bisa mengurangi nyeri sendi untuk kalau kita lagi mau mengatasi secara mandiri gerakan-gerakannya itu ada apa lagi dok? Jadi kalau menurut saya tipsnya pertama pastikan ini fasenya akut atau bukan. Kalau sedang akut tetap yang paling penting adalah icing biasa, kemudian kompres tadi, kompres es, istirahatkan. Dan kalau bisa kita lakukan elevasi atau diangkatnya. Maka kita sering dengar RICE ya. Rest, icing, compression, elevation. Itu untuk kalau akut. Kalau kronik maka yang penting adalah latihan penguatan. Karena latihan penguatan itu yang penting untuk mensupport sendinya. Dok, bedanya akut sama kronik itu apa dok? Ini, kalau akut itu kejadiannya baru kejadian. Biasanya akut itu baru? Baru. Biasanya onsetnya 1 hari sampai 2 minggu. Biasa nyerinya itu nyerinya sih, minta ampun. Jadi kalau lagi sakit itu kita bilang lagi akut sebenarnya. Kalau kronik itu sudah bulanan, sudah lama, bulanan bahkan tahunan. Itu sudah lama, jadi nyerinya sudah dari kapan? Sudah 2 tahun sebenarnya, tapi hilang timbul, itu kronik. Tapi kalau ini baru kejadian 2 minggu, sebelumnya nggak pernah sama sekali, itu sedang akut. Nah, gitu bedanya. informasinya ini jelas banget, jadi semua pada tahu yang mana mitos, mana fakta tentang nyeri sendi. Iya benar banget. Makasih banyak dokter. Sama-sama, Makasih banyak. mudah-mudahan bermanfaat ya. Informasinya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk pemirsa. Tapi ngomong-ngomong nih dok, aku lagi suka banget makan kurma dok. Sama dokter juga. Iya. Wah, tapi enaknya di mix dok, pakai susu. Enak banget rasanya. Sekarang lagi tren banget loh dok, tahu nggak? Belum tahu saya. Belum tahu. Iya. Belum tahu. Tapi manfaatnya tahu kan? Pastilah, kalau kurma ya siapa yang nggak tahu manfaatnya. Apa aja ya manfaatnya dok ya? Kira-kira apa ya? Penasaran kan? Makanya nanti kita bakalan bahas. Kita kupas secara tuntas manfaat susu dicampur dengan kurma. Rugi banget kalau nggak disaksiin karena ini manfaatnya top banget. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.